Siap buat jamaah yang baru aja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa yaitu rasa cinta berkurang, pasangan jadi hilang. Nauzubillah min zalik sebenarnya ya Beb ya. Tapi emang ini sering sekali terjadi di sekeliling kita gitu. Udah gak cinta lagi, udah gak sayang lagi. Nah langsung aja kita lihat juga tayangan yang satu ini salah satu contoh yang tema akan kita bahas pada hari ini. Ini dia tayangannya. Keluar sana, pergi dari hidupku. Maafin aku, dengerin dulu penjelasan aku. Nah Ustadz Syam, itu gimana tuh kalau seandainya kan amit-amit ya nauzubillah min zalik gitu. Kalau seandainya lagi sayang-sayangnya terus digangguin setan malah jadinya pisah gitu. Nah itu tuh gimana sih Ustadz Syam untuk mencegahnya biar ya setan itu tuh nggak masuk di celah-celah rumah tangga. Karena kan Ustadz Syam juga sebelumnya di segmen sebelumnya menjelaskan bahwa setan itu mendapatkan reward terbesar ketika berhasil membuat pasangan cerai gitu Ustadz Syam. Jadi dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa iblis itu punya singgasana di laut karena mereka mau menyaingi singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bikin juga singgasana di laut, kerajaan di laut gitu. Akhirnya si iblis pun mengutus para antek-anteknya untuk menggoda manusia. Ada antek-antek yang menggoda khusus orang yang sholat. Maka orang sholat kadangkala kalau lupa kunci taruh di mana tuh Allahu Akbar. Oh iya di atas kulkas ya kan. Allahu Akbar. Astagfirullah ternyata ini baru ini. Allah baru pas ruku ya Allah di kulkas ada ayam. Buat apa ya ini diopor atau digoreng gitu ya. Sami Allah hamidah digoreng aja deh sampai selesai sampai lupa rakaatnya berapa. Itu ada setan yang masuk. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang khusus membuat orang di pasar berantem. Makanya tempat jin juga konferensi pers itu di pasar supaya apa tempat ngumpulnya, membuat orang curang, membuat orang menipu, membuat orang berbohong, membuat orang berantem di dalam pasar. Tapi ada yang paling tinggi jabatannya. Kalau kita mungkin berpikir, oh pasti nih yang paling tinggi ini pangkatnya adalah yang menggoda orang sholat karena yang sholat itu orang alim semua gitu kan misalnya. Atau yang di dalam masjid itu adalah orang yang tinggi imannya, jadi diganggu supaya sholatnya nggak khusyuk. Oh ternyata bukan itu yang paling tinggi pangkatnya. Justru yang paling tinggi pangkatnya adalah ketika ada jin ini berkumpul atau setan ini berkumpul menghadap kepada iblis. Kau dari mana? Oh iblis, raja saya sudah menggoda orang sholat. Oke. Kau dari mana? Saya menggoda orang di pasar. Kau dari mana? Saya menggoda anak kecil. Saya menggoda ini, saya menggoda ini, saya menggoda ini. Lalu berkata yang satunya, kau dari mana? Oh dengarkan cerita saya raja. Saya tadi masuk ke dalam rumah tangga yang awalnya harmonis. Kumasukkan kecurigaan ke dalamnya. Akhirnya si istri mulai curiga dan menuduh suaminya seperti ini, begini, dan begini. Akhirnya rasa cinta mereka mulai luntur. Saya bertahan di sana bertahun-tahun raja. Sampai akhirnya saya berhasil memisahkan pasangan yang awalnya berdua romantis ini. Berpisahnya mereka adalah keberhasilan saya. Maka apa kata rajanya? Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Kau prajurit terbaikku. Kau pangkat tertinggi sekarang. Maka engkau Dasim, namanya setan Dasim dalam riwayat disebutkan, maka engkaulah yang paling berat tugasmu tapi kau yang paling berhasil hari ini. Jadi justru bukan yang godain orang sholat, bukan yang godain orang buat batalin puasa ngumpet-ngumpet gitu. Tapi ternyata yang memisahkan rumah tangga itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perceraian tapi dibenci sama Allah. Sesuatu yang dibenci sama Allah tapi halal. Kenapa kok halal gitu? Karena memang ada orang yang mungkin terjebak dalam toxic relationship. Kita nggak bisa menutup mata daripada itu karena Islam adalah solusi. Tapi ternyata itu adalah hal yang dibenci Allah. Kadangkala kita itu memicu permasalahan yang kecil menjadi besar, yang membuatnya besar ada andil setan di dalamnya. Bukankah yang pertama dilakukan setan ketika di surga memisahkan Adam dan Hawa? Akhirnya mereka dipisahkan berdua alaihissalam, dipisahkan supaya bisa digoda masing-masing. Masuknya dari istrinya kah, masuknya dari suaminya kah, akhirnya turun ke bawah. Tujuan setan goalnya dapat apa? Memisahkan antara Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa alaihissalam. Satu turun di India, satu turun di Jeddah. Itu tujuannya supaya berpisah. Karena ketika mereka bersama adalah untuk menambah pahala mereka. Maka wali'adzubillah kita sangat takut dengan ini. Dalam Al-Quran pun disebutkan. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
Orang-orang bertanya kepada malaikat Harut Marut, orang-orang mempelajari sihir sehingga mereka yang namanya sampai fayata'allamuna, mempelajari bagaimana jin itu atau sihir itu bisa memisahkan almar'i wa zauji, seseorang dengan pasangannya. Tapi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi keburukan kecuali Allah sudah izinkan. Semua atas kehendak Allah ya Ustaz. Semua ya. atas kehendak Aduh Allah. sayang, dengarnya yang jadi wedi banget loh ini. Kenapa? Bener-bener. Jadi takut ada Inyong- Dasim ya? Iya, yang jadi takut banget sayang. Sayang masih cinta gak sama Inyong? Cinta lah insya Allah. Sebentar aja apa selamanya? Selamanya insya Allah. Bener. Betul. Soalnya bukan gimana ya Ustadz Syam ya. Inyong tuh kadang-kadang emang masih suka wedi juga gitu kan. Wedi itu apa sih? Khawatir ya? Apa? Takut, Takut, takut. takut. Jadi Nyong tuh kan zaman sekarang kan kalau istilahnya tuh ada yang namanya pelakor gitu ya. Mungkin setan masuknya dari situ untuk menggoda laki orang, nyerobot kalau sesuai syar'i kan memang boleh Perasaan itu poligami. muncul tiap hari enggak? Agak lumayan sih ya. Hampir tiap hari ya? Agak lumayan Ya gitu. Allah, siapa Makanya suruh punya suami ganteng. iya juga ya, alhamdulillah. Makanya nih sayang nih, Inyong tuh mau tanya sama sayang. Inyong kan ya kalau Inyong sih jujur rasa cintanya sih nambah terus. Tapi kan takutnya sayang Masya berkurang. Allah. Nah tapi kan kalau seandainya suaminya itu rasa cintanya berkurang itu yang gawat Ustaz Sam. Bisa masuk celahnya si pelakor itu tadi. Ada nggak sih sayang mungkin yang diajarin ke Inyong gitu ya. Biar kita tuh bisa ngejagain pasangan kita dari pelakor. Biar nggak ada celah yang masuk. Biar kita tenang, nyaman gitu sayang. Gini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyimak ah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membentengi diri dari godaan pelakor atau pebinor. Ada lagi tuh pebinor. Jadi pelakor itu adalah perebut laki orang. Pebinor adalah perebut bini orang. Jadi yang bahaya itu sebetulnya apakah pelakor atau pebinor. Saya pernah ngejelasin juga tapi insya Allah ini lebih bermakna. Yang penting kita harus bentengin jiwa kita, diri kita. Yang pertama, jangan jauh dari agama. Harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridallah bihi khairan yufaqihu fid din. Bahwasanya jelas siapa orang yang Allah kehendaki, yang Allah ridhai, mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang kepahaman ilmu agamanya Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dia rajin hadir ke majelis ta'lim. Dia hadir ke menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis tempat menuntut ilmu. Dia berzikir, duduk di majelis zikir. Dia bangun malam, dia salat tahajud, salat hajat, meminta kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah dirinya dan keluarganya. Yang Ustadz Sam bilang, Masya Allah, berdoa bahwasanya Rabbana hablana min azwazina. Bahwasanya suami ataupun istrinya berharap agar mendapatkan menjadi pandangan yang baik. Suami mendoakan istrinya, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina, enak dipandang, qurratu ayun, enak dilihat. Bahwasanya itu adalah seorang istri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya lagi? Menjaga kehormatannya dengan tutup aurat. Kalau udah bisa menutup aurat, maka diselamatkan. Kalau buka aurat, memancing. Karena apa? Al-mar'atu auratun faida kharajat istashrafaha syaitan. Ingat, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, setan ngikut. Jika dia keluar, setan memperindah pandangannya terhadap laki-laki yang melihatnya. Ketika dia keluar, setan mengganggunya, menggodanya. Yang tadi Ustadz Sam bilang, Dasim langsung deketin. Gimana caranya biar rumah tangganya hancur? Agar apa? Agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama para iblis dan syaitan. Karena apa? Merubah pikirannya, merubah hatinya, jiwanya untuk berada dalam kemaksiatan. Jaga aurat sehingga Anda akan selamat. Jaga aurat sehingga dilindungi oleh Allah. Jaga aurat sehingga bisa menjaga daripada pandangan orang-orang yang akan memandang. Jaga aurat merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auratul mar'atul ajnabiyyah wal wajh wal ka'fain. Jelas. Janganlah kita tidak menggunakan jilbab, suruh dijulurkan tuh sampai dadanya, ditutup semuanya. Agar apa? Agar menjaga pandangan juga. Terus apa lagi? Menjaga pandangan. Karena pandangan adalah awal daripada zina. Karena laki-laki kalau ngelihat, awalnya ngelihat dulu nih. Kalau dipelototin, wah itu awal cikal bakal perzinahan. Udah zina mata. Karena memandang itu adalah perzinahan, zina mata. Kalau lihat sekali, misalkan lihat sekali, masih boleh. Terus dia nggak kedip, jangan. Habis itu pelototin gitu, nggak boleh.
Lihat sekali sekilas, habis Sampai itu berair astagfirullahaladzim. biasanya, Bib. Sampai berair nggak boleh. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji. Yang dimana itu adalah sebuah jalan yang buruk. Diawali dari melihat. Lama-lama dia suka. Lama-lama dia deketin. Lama-lama penasaran. Lama-lama diajak makan. Habis diajak makan digandeng. Habis digandeng, selanjutnya. Jangan. Wala taqrabu zina. Janganlah dekati zina. Karena itu yang berbahaya. Harus dijaga nih rumah tangga yang baik. Wah, saya punya suami, saya punya istri. Jaga semuanya, jangan sampai kita terjerumus dalam perzinahan, perbuatan dosa. Sehingga apa? Yang enak itu adalah suami dan istri yang enak dipandang. Senyum, berbuat baik, sayang, cinta. Itu Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Nah, berarti itu bagus banget nih resepnya biar nggak tergoda sama pelakor. Kita kan nggak bisa mengatur orang yang di luar ya Ustadz Syam ya. Tetapi kita tetap bisa memperkuat yang di dalam yaitu hubungan suami dan istri. Istrinya kalau udah terbaik, nurut sama suami, dekat sama Allah tadi yang Habib bilang, menjaga auratnya, menjaga kehormatan suaminya. Insya Allah di luar juga suaminya ngelihat yang lain, Allah istriku lebih baik gitu ya Bib ya maksudnya Bib ya. betul. Masya Allah tabarakallah. Nah dan juga tadi sebelumnya Ustadz Syam kan Inyong di awal udah bilang buat Ada segmennya. iya Segmen buat apa jamaah tuh? tanya dong saya gitu. Jadi Inyong permisi lagi nih Ustadz Syam ya, gak apa-apa ya. Nah sekarang kita masuk aja ke segmen yang ditunggu-tunggu yaitu adalah tanya dong sayang. Langsung aja Inyong baca ini jamaahnya udah banyak banget yang nanyain. Inyong bacain pertanyaan pertama. Makanya nontonnya dari awal jam 5 pagi jadi bisa langsung ngisi pertanyaannya di sosial medianya Islam itu Indah. Oke, langsung aja sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau Waalaikumsalam tanya bagaimana menghadapi ibu saya yang sudah tua dan selalu salah paham dan marah-marah terus. Bagaimana menghadapi anak yang sudah dewasa susah kalau disuruh sholat. Apalagi sholat subuh, syukron Ustadz. Ini pertanyaannya ngeborong nih dua sayang nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi ibu yang sudah tua harus dengan sabar. Mau dia marah-marah, mau dia mulutnya nyerocos terus, sabar. Sebagaimana ketika seorang anak diurus oleh orang tuanya ketika waktu masih kecil. Dia mau buang air kecil atau besar, ibunya sabar. Dia mau nangis, dia mau ngamuk, dia ngadat, dia cengeng, ibunya sabar. Dia nggak mau makan, dia lari sana, lari sini, dia galak, dia mukul, ibunya sabar. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang atau manusia yang mengerti dan memahami jerih payah orang tua ketika seringkali kita berdoakan, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana dia mengurus waktu saya masih kecil. Ampunilah ya Allah. Nah, begitu juga kita paham. Ketika kita sudah besar, ibu kita seperti itu atau orang tua kita seperti itu, ya Allah, ini ujianku, ini cobaanku. Ya Rabb, dan ini adalah pahalaku. Masya Allah, disenyumin, dibaikin, disenyumin, dibaikin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak usah dianggap, nggak usah baperan, nggak usah bawa ke hati. Karena apa? Orang tua kita adalah surga kita. Mendidik yang dewasa harus sentuh hatinya. Harus hadir ke majelis ta'lim, ajak dia menuntut ilmunya Allah. Agar apa? Agar anaknya ini mengerti. Karena kalau batangnya udah keras, susah untuk dilurusin. Jadi lebih baik dari kecil ya Bib Dari ya? kecil. Lebih mudah Lebih mudah. disentuh hatinya. Betul, sentuh Masya hatinya, Allah. sentuh jiwanya, kasih tahu, ayo sholat. Kalau enggak Dosa. Masya Allah tabarakallah tuh. Bu ya udah dijawab sama Habib buat anaknya diajakin ngaji, majelis taklim, dicontohin orang tuanya nyontohin sholat, jujur dan lain sebagainya. Ini juga selalu dibilangin gitu kalau jadi anak harus yang sabar, harus senyum ya Bib ya. Masya Allah. Oke lanjut pertanyaan yang kedua nih. Tanya dong sayang. Ini yang ke Habib ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya bagaimana mengatasi suami yang suka main game online. Sering sekali saya bertengkar karena hal itu tapi tidak bikin suami saya berubah. Saya kesal sekali setiap malam main sampai subuh baru masuk kamar. Giliran saya bangun suami saya tidur. Susah sekali dikasih tahu, tolong solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya suami seperti itu, coba nasihatin baik-baik. Ajak bicara, ajak ngobrol, ajak kepada orang yang dihormatinya, ditengahin dengan baik. Dan juga kita sebagai seorang istri harus mengerti dan memahami bahwasanya suami kita ini kenapa sih dia bisa main game. Makanya ajak main suaminya, ya kan? Ajak main yang mengenakan suaminya, temenin, sayangin, siapin makanannya, ajak bicara yang enak-enak. Jangan dekat-dekat tiba-tiba minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, jangan. Jadi suaminya bikin nyaman, dipijitin, atau dikasih apa lagi? Dikasih yang membuat suaminya senang. Nggak boleh seperti itu. Dan yang terpenting terakhir apa? Doain. Sujud terakhir minta sama Allah, ya Rabb rubahlah sifat suami saya, sikap suami saya, sehingga dia nggak kecanduan sama game online-nya. Ya Rabb, agar suami saya lebih cinta kepada saya dan sayang kepada saya. Berikan dia hidayah ya Allah. Hadirkan dia ke tempat menuntut ilmu, sehingga dia dapat ilmu, dia resapi dalam diri dan jiwanya, wa lebih diamalkan. Dan itu kebaikan buat saya ya Allah. Doakan jangan pernah berhenti, minta kepada Allah, dan jadikan bahwasanya diri kita akan diselamatkan oleh Allah bersama keluarga kita. Masya Allah, malah jadi ladang pahala ya Bib ya. Sabarnya jadi pahala, merubahnya bonus lagi pahalanya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya. 2 aja ya. Kebanyakan nanti, soalnya Inyong juga mau tanya nih sama Habib. Dari tadi kan kita udah bahas terus nih tentang rasa cinta pasangan tuh jadi berkurang atau jadi hilang. Nah sekarang Inyong penasaran sama jamaah, pengen tahu nih ya gimana caranya bikin rasa cinta antar pasangan tuh balik lagi. Biar romantis terus, biar harmonis terus sayang. Itu caranya gimana? Inyong pengen sayang jawab. Gampang jamaah, caranya cuman harus diem. Loh, gimana caranya kok diem? Diem. Ya nggak bisa lah Beb, kalau seandainya diem justru rasanya hilang. Inyong kan minta rasanya balik lagi gitu loh. Jamaah cuman diem, tenang, duduk, menyaksikan Islam itu indah. Agar pahalanya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Dan jangan lupa ajak keluarganya, saudaranya di broadcast. Biar nonton Islam itu indah. Maksudnya diem nanti Habib balik lagi baru Iya. jelasin. Bisa aja sekarang sayang. Lucu loh. Ya udah kalau gitu dengerin aja apa kata Habib. Diem, tangannya boleh gerak untuk ngasih tahu keluarga, teman, sahabat dan tetangganya untuk nonton Islam itu indah. Jangan ganti channel. Dan Jangan kemana-mana. Diem pokoknya jangan kemana-mana ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu nanti balik lagi ya. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.